memperkuat dan mempertahankan identitas Indonesia sebagai bangsa nasionalis. Jadi untuk pertanyaan ini menurut saya apakah di kelurahan udah ada sosialisasi untuk keluarga negaraan kayak misal identitas? Ruang lingkupnya apa dulu? Kelurahan atau masyarakat? Kelurahan. Dari kelurahan kita setiap pagi, setiap Senin pasti upacara. Dalam upacara sudah tahu ya tantangan upacara sebagaimana. Secara garis besar pun juga kita pasti akan menghormati jasa para pahlawan. Setiap kali kegiatan selalu kita pertama kali adalah Indonesia Raya. Kalau ada FGD, ada sosialisasi, itu di ruang lingkup wilayah kita maupun bersama masyarakat. Seperti itu. Hari-hari untuk kegiatan 17-an, ke-17-an, terus pertempuran 5 hari kita selalu ada tirakatan, pembacaan, doa, beserta juga Indonesia. Seperti itu. Pelaksanaan alhamdulillah juga di wilayah kami sudah ada dari tingkat dan mati intoleran kami pun juga sampai ke masyarakat. Next. Untuk upacara di masyarakat kalau di masyarakat itu kami biasanya itu setiap Jumat itu ada PJN. PJN itu sama 17-an juga. 17-an kita ada 17 Agustus kita upacara di masyarakat ada. Masing-masing masyarakat kita juga buat surat edaran monggo kalau ada masyarakat pagi hari pas memperingati 17-an ada. Seperti itu. Kalau untuk kan Semarang kan budayanya banyak ya Pak. Kalau dari kelurahan ini ada kayak event kebudayaan tersendiri nggak? Ada. Di tingkat kelurahan atau bakalan ikut sama kota? Dari kecamatan sama kota? Nanti mungkin yang jawab Mbak Apria Putri Firmanasari karena di RW 5 itu terutama di Bima itu kan ada kemarin kalau nggak salah ada budaya-budaya tuh. Mbak jawab Mbak. Iya Pak. Jawabannya dari dia sendiri ya. Nanti kita copy paste dari dia. Pentas kita menampilkan budaya-budaya panjang Dia jawab aja. Acaranya di dia kok. Nah, disotik aja dia. Kan nanti kan ada dikatanya Bapak, nanti juga kita ke Pak RW. Nah iya, lah iya kan sama, itu sama balikin nanti jawab Mbak Putih sama Pak RW. Nah, selesai toh. Iya Pak. Kalau misalnya kan banyak masyarakat yang bakalan berdampak ke lingkungannya kayak yang di masyarakat kalau di kelurahan itu kan kayak misalnya dari saya remaja, terus anak-anak itu kan akan membawa budaya atau culture tersendiri dari kelurahan. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah Bapak itu kayak mempunyai tujuan buat remaja juga atau buat anak-anak yang biar kalau mereka ketemu di kelurahan lain itu kayak ini cirinya kita, ini identitas kita? Pasti. Karena kalau dari saya segala sesuatu itu dimulai dari bawah, bukan dari atas. Jadi kalau mengenalkan budaya, tata kerama, sopan santun itu dari bawah. Apapun itu kalau sudah dari bawah tertata, saya rasa pun di atas pasti akan mengikuti. Karena dimanapun juga orang tua itu biasanya setelah kita kan sudah mengetahui dan sudah mempelajari bahwa dulu itu lebih ketat apalagi dengan situasi sekarang ini kan dampaknya istilah kita gadget yang budaya luar bisa masuk secara bebas di kita. Jadi kalau seandainya saya menginginkan seperti yang dikatakan Mbak tadi, saya akan mulai dari apapun itu pasti seperti inilah. Sebagai contoh aja, mohon maaf ya, Mbak Putih ketemu saya, cium tangan Pak. Bagi kita kan itu sudah budaya sopan santun yang kayak ini jarang orang seperti gitu kan. Seperti itu yang menurut saya. Jadi kalau saya rasa pun juga bukan hanya sebatas pendidikan, tapi istilah kita ini orang Jawa. Tahu adat istiadat, ketemu dengan yang lebih tua seperti bagaimana, tata bicaranya seperti bagaimana, seperti itu. Itu jawabannya seperti itu.
Tidak, terima kasih. Kan itu tadi tentang kalau dari masyarakat atau dari masyarakatnya di kelurahan ini kan pasti ada perbedaan suku, itu biasanya mereka berinteraksinya menggunakan Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. bahasa daerah setempat itu. Jadi sekarang ini yang di masyarakat itu ada bahasa itu yang lagi tren itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa sama bahasa Jawa. Oh, bahasa Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. biasanya pakai bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Ya apa yang lain mau bertanya? Dan apa sekalian masuk angin, Mbak? Oh, kira masuk angin. Terus Pak, kan kalau di wilayah sini kan pasti perbedaan agamanya kan banyak apa? Iya. Ada yang agama Islam, Kristen. Terus kalau misalnya di lingkungan sini kan lebih banyak masjid ya Pak? Iya, daripada betul. gereja. Terus apakah ada kegiatan keagamaan selain agama Islam yang sudah? Kalau saya melihat selama ini, alhamdulillah sampai saat ini saya menjabat tidak ada pun aduan ataupun bahasa saya itu merasa terganggu dalam salah satu agama itu melaksanakan ibadah maupun melaksanakan kegiatan-kegiatan agama. Sebagai salah satu contoh di RW kami 4 ya, melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sama RW rencananya RW 5 ya. Iya. Nah, rencananya RW 5 November tapi saya belum tahu ya. Salawatan bersama. Kalau dibilang kan jalanan tutup. Suara sampai malam, maaf ya. Sampai saat ini pun tidak ada. Ya, alhamdulillah pun warga tidak ada istilahnya toleransi beragamanya. Saya bilang termasuk tinggi. Istilah saya pun kalau seandainya pun ada orang selain agama lain melaksanakan kegiatan yang saya belum tahu ya, karena kan hal-hal seperti itu saya rasa pun tidak perlu izin. Kalau pribadi saya, karena kan istilah saya orang mau beribadah kok izin, ya monggo aja gitu loh. Selama itu istilah saya agama yang 5 agama ya, istilah saya yang diakan oleh pemerintah. Silakan, tidak ada masalah. Warga sekitar pun pasti akan seperti itu. Ada program-program untuk mengatakan perbedaan di kelurahan ini, entah dari perbedaan agama, suku. Ada? Kita ada inovasi kampung toleransi di RW 2. Itu ada wacana kampung toleransi dan nanti mereka itu guyup. Ya, sebenarnya tidak hanya melihat di satu wilayah aja. Saya rasa pun kita tidak melihat suatu bentuk kegiatan atau suatu bentuk yang kita buat selama itu warga sudah saling mengerti, tidak ada bahasa kita, tidak ada pertengkaran, aman-aman saja. Di posisi ada kegiatan kerja bakti mereka tanpa diwaro-waro mereka sudah bertanggung jawab. Saya rasa pun juga itu sudah secara garis besarnya sudah menjelaskan bahwa toleransi itu ada. Pak, sama ini ada kan kalau saya kan tinggal di sini ya Pak, tapi kalau ada beberapa masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi itu biasanya melalui apa Pak? Kalau kayak ingin menyampaikan suara mereka mungkin ada yang kurang nyaman atau akan mengajukan kegiatan itu biasanya langsung ke sini atau ada kayak online atau mungkin sudah ada online atau masih melalui kayak datang ke kelurahan ada instrukturnya ketemu siapa gitu. Mudah-mudahan bagaimana? Lurah dulu sama lurah sekarang. Nah, udah jawabannya sendiri. Jadi jujur saja, saya itu bilang bahwa mengubah image itu kelurahan itu selama ini kan mereka berpikir kantor. Kelurahan sih buat apa? Ya toh? Saya mengubah image. Monggo di kelurahan Anda nggak usah meminta informasi, minta pendatang aja duduk ngobrol dengan kami itu senang banget. Itu saya mengubah image bahwa kelurahan itu sekarang ini adalah rumah warga, bukan sebuah kantor. Jadi warga apapun juga
udah langsung datang langsung bisa ketemu saya, bisa itu tidak perlu ribet-ribet lagi. Terus seandainya pun kalau mengadu, kita itu ada kanal lapor Bu Ita ya, Mbak Ita ya. Itu kanal yang resmi tahu ya. Terus kalau seandainya emergency, kita bisa telepon 112. Jadi buat saya juga masyarakat buat apa sih? Kita di sini, saya beserta jajaran ditugasin di sini untuk melayani masyarakat, bukan dilayani. Seperti itu dari saya. Kalau dari kelurahan sendiri ada program tahunan nggak Pak yang memang sudah terstruktur dan dirilis? Kita itu kalau dibilang program tahunan itu tidak tahunan, tapi selama ada permasalahan maka kita akan berpikir sebuah inovasi. Jadi kalau saya rasa pun juga tidak bersifat tahunan. Sebagai contoh, saat ini kan kita selama ini kan kendala kita kan banjir. Setiap tahun pasti akan musim hujan itu banjir ya. Maka bagaimana inovasi kita untuk sebelum waktu memasuki musim hujan, maka kita harus mempersiapkan. Itu dengan apa? Kerja bakti memperbaiki selama ini. Oh ini loh penyebab banjirnya di sini. Begitu pula pada saat sekarang ini kita memasuki masa El Nino, di mana musim panas itu yang luar biasa. Ya udah kita maka mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat penghijauan. Tanaman-tanaman atau buah-buah yang menghasilkan bukan wangi atau apalah istilahnya itu tadi, tidak membakar sampah, membuang sampah atau hal-hal yang lain seperti itu. Jadi istilah saya masalah itu adalah inovasi buat kami. Kalau kegiatan gitu ada tokoh masyarakat yang menekan nggak Pak kayak oh nanti di sini yang megang ini, di sini yang megang ini, ada gitu ya Pak kayak pembagian jobdesk. Kalau secara garis besar itu, jujur saya itu kembali lagi ke kebijakan kelurahan. Tapi kalau saya, kita ini guyup bareng, maka bersama-sama tidak ada istilah kita mohon maaf itu masuk ranahnya. Contoh pembangunan RPK, ini masuk ranahnya RW 3. Saya ulang lagi, sebagai contoh banjir. Kalau hanya masuk ranahnya RPK sampai RW 3, maka saya rasa pun permasalahan itu tidak bisa diatasi. Kenapa? Banjir itu dampaknya tidak hanya RW 3, bisa RW 1, bisa RW 2. Maka apapun itu, bahasa kembali lagi, kerja bareng, guyup bareng. Walaupun secara garis besar ada leading sektornya, tetapi saya bilang semuanya bahwa bila mana ada kegiatan, maka saya akan memanggil semua Karang Taruna, FKK, LPMK maupun PKK, lembaga-lembaga di bawah naungan kelurahan maupun lembaga-lembaga di luar kelurahan yang siap membantu untuk kelurahan. Kembali lagi ke identitas nasional dari kelurahan sendiri memandang masyarakatnya itu sudah mempertahankan identitas nasional baik dalam melaksanakan kegiatan upacara secara tertib dan kegiatan-kegiatan lain yang menjaga kebudayaan. Untuk melakukan identitas nasional itu masyarakat sudah melakukannya tertib apa masih perlu ditertibkan? Kalau saya secara pribadi sudah sangat cukup. Malah kalau saya bilang, saya belajar dari mereka juga. Sebagai contoh, pada saat COVID, kita mana menyangka ternyata di RW 5, RW 4 diadakan Jumat Berkah. Dan pada saat COVID itu sudah selesai, Jumat Berkah itu tetap jalan. Berarti kan itu istilahnya sudah budaya luar biasa kan. Budaya yang dikatakan bahwa budaya hanya pada saat terjadi suatu musibah atau bencana, masyarakat berbondong-bondong saling bekerja sama, saling memperhatikan sesama dan adanya jumlah berkat. Tidak juga. COVID sudah selesai, tapi tetap jalan dengan berkat. Malah semakin besar ya, seperti itu. Semakin banyak RT RW yang lainnya berlomba-lomba mengikuti konsep budaya itu. Jadi kalau saya bilang sih mereka sudah, saya yang belajar dari mereka. Lagi? Ada lagi? Udah. Tidak apa-apa. Apa saja tantangan dan hambatan yang sering Bapak temui ketika mencoba untuk mengintegrasikan toleransi di masyarakat? Jadi gini Mbak, suatu kebijakan itu
pasti ada pro kontra. Saya jamin itu. Nah, bagaimana kita memahami bahwa kebijakan itu terhadap pro kontra itu, bahwa kebijakan ini hasil positifnya lebih bagus dibanding hasil negatifnya. Maka secara garis saya sebagai lurah akan tetap melaksanakan hal tersebut. Karena kalau seandainya sebagai contoh kita membuat suatu kebijakan si A, ternyata pro kontra di masyarakat itu yang pro itu 60%, yang kontra itu 40%. Kalau saya berpikir daripada saya cari aman, saya diam aja, istilahnya saya tidak melaksanakan kebijakan itu, maka yang terjadi tidak ada suatu inovasi, masyarakat juga istilah kita nggak ada perubahan. Jadi saya masih berpikir bahwa 60% itu pasti akan mendapatkan hasil, dan yang 40% itu akan dijawab dengan hasil dari kebijakan saya tersebut. Jadi istilah saya, biarkan waktu dan hasil yang akan menjawab selama ini kontranya 40%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari mahasiswa UNES, tepatnya di jurusan PGSD FIPP UNES, kami melakukan observasi kepada Bapak RT setempat tentang identitas nasional bangsa untuk memenuhi tugas MKU mata kuliah PKN di sini. Adapun pertanyaannya nanti akan disampaikan oleh teman saya, ya, Pak. Izin bertanya, enggak. Kalau di RT sini itu apakah ada kegiatan untuk mengenalkan kebudayaan sebagai identitas bangsa? Belum ya. Belum ya. Maaf. Belum ada program. Belum. Mungkin suatu saat mungkin bisa. Selanjutnya itu apakah ada program atau kegiatan yang bertujuan untuk mengeratkan perbedaan suku dalam RT ini, Pak? Banyak kita. Iya. Jadi kayak ada program Maulid Nabi. Ya ada. Mungkin besok sekali ya. Mungkin bulan November ya ada juga sholawatan Nabi. Program di RT. Ada lokasi juga di RT 2. Pasti itu. Kita sholawatan ada. Kalau kita sebenarnya kita banyak ya. Macam-macam sholawatan. Anak-anak juga ada. Tapi juga contoh kemarin kan juga menemukan anak untuk belajar dan apa ya kemarin itu. Terus juga ada anak-anak, terus kamu juga ada seperti mesin tali, ada olahraga, ada juga di sini. Gitu. Kalau di RT sini itu rata-rata warganya menggunakan bahasa apa nih, Pak? Bahasanya Indonesia sama apa ya? Moko ya, nggak Jawa gitu ya. Tinggal kita lihat lawan bicaranya. Berarti rata-rata di sini sukunya Jawa semua. Jawa. Lalu Pak, untuk kalau di sini berarti sukunya kan ya begitu ya Pak. Berarti kalau misalnya untuk agamanya sendiri, apakah dominannya di sini bagaimana? Muslim, dominannya Muslim. Tetap ada perbedaan. Ada, cuman kita perbedaan itu bukan suatu apa ya. Kalau menghormati lah. Ini ada juga yang Hindu, ada Kristen, ada mayoritas masih Muslim. Iya Pak, kalau misalkan ada perbedaan agama, perbedaan suku, mungkin ada ya Pak perbedaan suku di sini. Yeah. Nah itu program untuk mengeratkan masyarakat yang ada perbedaan itu apa Pak? Ada programnya untuk lebih mengeratkan? Tirakatan mungkin. Iya ada kalau tirakatan, cuman tidak lihat ya juga tidak apa namanya setiap tahun ya, kadang kalau pas pengen saja warga mengusulkan ya kita. Ya, bertanya untuk kan kalau ada kegiatan di sini penyelenggaraan misalnya kegiatan maulid itu kan karena dominan Muslim. Apakah ada yang Yang mengadakan belum, karena kan mayoritas itu aja kemarin kita mengadakan ini tetap harus
apa ya? Sekarang ada training gitu, training Kan izin juga yang di luar non muslim juga kalau kita akan mengadakan itu kita turun lah. Jadi takutnya kalau gitu nanti berbeda. Jadi nanti makanya kita sebelum melakukan kegiatan kita perlu nunggu dulu. Beda agama kita sampaikan, kita izin sama yang tempat juga kita izin. Jadi tidak nanti biar nanti kegiatan itu berjalan dengan lancar. Izin bertanya kembali, kalau kan katanya ada di keluarga kalau misalnya ada maulid nabi yang seperti itu kan seperti semua masyarakatnya ikut. Apakah masyarakat di RT tempat ini dengan semangat mengikuti maulid nabi? Iya sebelumnya kita sudah warungan jauh-jauh hari. Kita berkonsep ini kan juga bukan meliputi di Jumat juga, tapi banyak saja semuanya. Tapi semuanya alhamdulillah semuanya baik. Dan yang muslim pun atau di luar percaya itu juga sangat ini. Kita juga kemarin Pak RW menyampaikan mungkin kalau ada warga yang mungkin ingin mengadakan ada Natal apa Pak RW sendiri Pak RW menyampaikan kita support. Jadi tidak hanya Islam saja, ya hanya bila ingin berkegiatan pasti dibantu dari PRW. Pak RW sendiri kemarin yang menyampaikan seperti itu. Memang sementara itu mayoritas di kita muslim. Jadi kegiatan itu mengarahnya seperti yang selawatan tadi, maulidan lah seperti itu. Seperti di masjid juga ada kemarin ada namanya Mbak yang satu ayat apa one person one juice gitu loh. One day one juice. Ya kayak gitulah kemarin di ada. Dan setiap tahun ada di masjid itu juga. Tapi yang bisa mengaku tahu satu orang satu jus ya. Ya kalau Islam di sini berjalannya baik dan toleransinya sangat-sangat saya kira sangat besar ya, sangat tinggi. Cuman kadang kalau kegiatan di sini mungkin ya itu kan memang ada beda pekerjaan tapi tetap kita menyampaikannya seperti yang tadi katakan isi dulu. Jadi tidak ada masalah daripada di awal sudah kan kita bilang dulu nanti acaranya bisa lancar. Mungkin kegiatan cukup untuk wawancara kali ini. Ya. Terima kasih banyak Pak udah mau menjelaskan. Sama-sama. Semoga warga ini tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Mbak, sebelumnya mohon maaf kami dari Universitas UNES ingin bertanya observasi mengenai identitas nasional Indonesia. Ini kami untuk memenuhi tugas MKUPKN. Langsung mulai saja Mas. Oke, yang pertama, rata-rata masyarakat setempat di sini sering menggunakan bahasa daerah Indonesia atau bahasa daerah Jawa. Cuma Jawanya ngopo atau kromo itu Mas? Campuran. Campur ya Mas. Tergantung lawan bicara ya. Oke Mas. Siap. Kemudian di sini banyak perbedaan antara suku agama pada masyarakat. Yang lebih dominan perbedaannya agama atau suku apa? Agama. Ya. Agama. Islam yang paling banyak Islam di sini. Suku rata-rata Jawa semua. Iya. Ada itu Papua atau Kalimantan. Iya. Mas lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Di sini situs sejarah atau yang ada di desa ini apakah bisa dijelaskan pelestariannya agar bisa tetap bertahan di desa ini? Warisan sejarah itu ada ya. Budaya di desa ini apakah ada dan apakah dapat dilestarikan? Tidak ada ya. Kurang tahu ya Mas. Lanjut aja ya Mas. Bagaimana masyarakat di sini untuk menjaga dan melestarikan tradisi lokal gitu Mas? Seperti mungkin tahlilan ada nggak Mas? Pentas seni mungkin besok ada selawatan Itu aktif ya Mas? Aktif. Oke siap. Lanjut saja.
peran tokoh masyarakat di sini itu bagaimana Mas dalam mempromosikan dan memperkuat identitas nasional, seperti contohnya upacara bendera 17-an gitu, peran tokoh masyarakatnya aktif atau bagaimana gitu Mas? Kerja bakti Seperti gitu, aktif gitu ya? Enggak. aktif aktif sekali di sini, sebulan mungkin bisa 2 kali. Mantap. Ya. Mungkin itu saja Mas Mbak, karena pertanyaan untuk masyarakat cuma sedikit. Terima kasih ya Mas Mbak. Kurang lebihnya kalau ada salah tutur kata kami mohon maaf.